Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, luar biasa. Kakak lihat, semuanya udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Kak. Iya, Kak. Udah Wah, siap nih mengikuti semuanya sekolah sudah minggu. siap memuji Tuhan ini, Kak. Betul banget. Nah, yuk adik-adik, semuanya duduk yang manis. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Yang merasakan kasih Tuhan, yuk angkat tangannya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, semuanya semangat nih Kak memuji Tuhan. Iya, benar sekali, Kak. Adik-adik saat ini sungguh luar biasa. Ya, yuk sekarang siapa yang mengasihi orang tuanya? Saya, Kak. Ya, yang mengasihi temannya? Saya juga, Kak. Ya, kita mau mengasihi semuanya dengan kasih Kasih Tuhan. Yesus. Ayo kita kembali memuji Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan
dan adik-adik semuanya merasakan kasih Tuhan yang besar ya benar Kak. sekali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sekali lagi datang menyembah Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita pujikan lebih sungguh, kita mau katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih kami berterima kasih. Adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Baik Tuhan. Katakan kami Engkau bersyukur sungguh padamu Tuhan. baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau Yesus Tuhan. Sungguh baik Engkau bagi kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan Bapa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang mengasihi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami anak-anak-Mu berada Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Berikan kami anak-anak-Mu Tuhan, hikmat pengertian yang dari Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, adik-adik semuanya udah siap belum dengar firman Tuhan hari ini? Hari ini firman Tuhan kita tentang belas kasihan Tuhan. Adik-adik ada yang tahu nggak nih artinya belas kasihan Tuhan? Belas kasihan artinya ya berbelas kasihan. Nah, Kak Ratna hari ini mau menceritakan cerita tentang seorang panglima perang dari negara Aram. Nah, negara Aram itu tidak mengenal Tuhan adik-adik. Ada panglima perangnya yang sedang menderita sakit. Sakitnya itu namanya sakit kusta. Jadi seluruh badannya itu putih-putih. Nah, panglima perang ini bingung. Aduh, gimana ini ya? Aku sakit, siapa ya yang bisa menyembuhkan? Panglima tentara Aram ini namanya adalah Naaman. Ya, namanya Naaman. Tahu-tahu ada budak. Ya, budaknya Naaman yang dari Israel itu, dia bilang gini, "Oh, kalau sekiranya Tuhan bertemu dengan Nabi Elisa, Nabi Allah itu pasti Tuhan dapat disembuhkan." Wah, mendengar itu, Naaman pingin dong bertemu sama Elisa karena Naaman pasti pingin sembuh. Dan Naaman pergi ke Israel, sebelumnya sudah menulis surat dulu kepada Raja Israel. Kalau Naaman ke sana mau bertemu dengan Elisa supaya bisa disembuhkan penyakitnya. Terus kemudian Naaman pergi menemui Elisa. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata Elisa tidak menemui Naaman. Jadi yang menemui Naaman itu adalah pelayannya dari Elisa. Dan membawa pesan dari Elisa. Dia mengatakan kepada Naaman, "Kalau kamu mau sembuh dari penyakit kusta, kamu harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman berpikir, aku ini panglima tinggi, kenapa kok Elisa itu nggak mau menemui aku ya? Gimana nih? Ini kan nggak sopan kayak gini, mana aku tuh disuruh mandi lagi di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu kan bukan sungai yang bersih. Banyak loh sungai-sungai lain tuh yang lebih bersih daripada Sungai Yordan. Kenapa kok aku disuruh mandi di Sungai Yordan?" Nah, kemudian budak dari Panglima Naaman ini, dia mengatakan gini, "Tapi Tuan, yang disuruh Elisa itu kan nggak berat ya, cuman tinggal nyemplung aja gitu. Gimana kalau tuanku mencoba melakukannya, siapa tahu bisa sembuh gitu kan?" Kemudian Naaman berpikir, betul juga ya. Ya udah, akhirnya Naaman melakukannya. Dia pergi ke Sungai Yordan dan mandi 7 kali. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, mujizat Tuhan nyata. Ternyata Naaman disembuhkan dari semua sakit kustanya. Jadi adik-adik, Tuhan bisa menggunakan apa saja. Ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan muncul belas kasihan dan pada akhirnya akan menyembuhkan Naaman. Nah, karena Naaman mau taat, makanya ada belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya Naaman disembuhkan adik-adik. Nah adik-adik, Naaman itu akhirnya setelah sembuh dia pergi ke Elisa. Dia kembali, dia mempersembahkan, ngasih persembahan yang terbaik untuk Elisa. Tapi Elisa bilang sama Naaman, dia gak mau menerimanya karena yang menyembuhkan Naaman adalah Allah, adalah Tuhan Allah melalui Elisa. Nah, maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan juga harus mencari belas kasihan Tuhan. Kita belajar dari peristiwa Naaman dengan cara mentaati perintah Tuhan. Kalau disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan, harus diikutin. Tapi kalau nggak disuruh, jangan mandi sendiri loh adik-adik di Sungai Yordan ya. Nah, itu tadi adik-adik
Aduh, Kak Ratna lapar nih. Jadi Kak Ratna mau makan dulu ya. Sedikit aja deh ngemil-ngemil. Halo Kak. Hai Kak, gimana kabarnya Kak? Sehat ya Kak ya? Ya, aku lapar nih Kak. Dari tadi belum makan. Ya udah deh Kak, ini Kak. Kasihan nanti Kak Christian sakit perutnya. Makasih ya Kak ya. Makan dulu ya Kak ya. Makasih ya Kak. Ya udah sana makan dulu Kak. Ya adik-adik. Belas kasihan ya kita bisa tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita. Sama seperti tadi, kayak membantu teman-teman kita mungkin ada yang lapar, lupa bawa makanan, nggak sempat beli makan, kita punya makanan lebih, ya kita kasih untuk teman-teman kita. Kalau misalnya kita melihat ada nenek-nenek yang sudah tua, angkat bebannya berat banget, ya kan? Kita kasihan nih sama neneknya, bantuin adik-adik angkat bebannya, beratnya, barang-barangnya, angkatin barang-barangnya, tapi jangan dibawa lari loh ya. Harus dianterin sampai ke tempatnya. Itu kita bisa membantu dengan meringankan orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan dengan belas kasihan yang kita miliki, sama seperti Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita anak-anaknya. Oke, mari kita berdoa adik-adik untuk firman saat ini. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan sama seperti Engkau Tuhan yang berbelas kasih kepada kami. Biarlah Tuhan kami juga menjadi saksi-Mu melalui perbuatan kami, tindakan kami, tingkah laku kami dalam perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil di Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Wah, kalian hebat. Sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik terberkati oleh firman-firman Tuhan. Adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu baik, sangat baik, dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan ingin setiap bangsa memperoleh belas kasihan dari Allah. Begitu pula kita adik-adik, kita sebagai orang yang percaya, kita juga memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan kita. Kita wajib memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih buat segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Penyertaan, pimpinan, Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan juga menyembuhkan yang menderita sakit. Ya, adik-adik, ucapan terima kasih itu dengan cara kita lebih rajin untuk beribadah. Kita rajin berdoa, kita rajin untuk membaca firman Tuhan. Kita melakukan setiap hal yang dicontohkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita pun juga diharap seperti itu, mempunyai belas kasihan yang luar biasa. Kita mau memberikan belas kasihan kepada semua orang tanpa melihat wajah, tanpa melihat golongan apapun, tanpa melihat orang itu kaya ataupun miskin. Kita wajib berbelas kasih seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus kepada kita. Kakak yakin dan percaya adik-adik dimampukan untuk melakukan setiap yang dicontohkan oleh Tuhan kepada kita. Kakak yakin
Adik-adik dimampukan untuk taat, tekun, dan setia dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Buat segala pimpinan-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau berbelas kasihan kepada kami. Engkau juga menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan agar Engkau mampukan kami untuk senantiasa taat, tekun, dan setia dalam mengiring dan mengikut Engkau. Melakukan setiap apa yang Engkau perintahkan untuk senantiasa rajin beribadah, untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa membaca firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala. Terimalah damai, sejahtera, sukacita yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik hebat ya, sudah mengikuti ibadah online hari ini. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa minta tolong pada orang tuanya untuk mentransfer ke rekening yang tertera atau scan barcode sebagai berikut. Sekolah Minggu juga mengadakan ibadah via Zoom. Bagi adik-adik yang mau join, bisa menghubungi kakak-kakak Sekolah Minggu ya. Adik-adik, jangan lupa untuk like konten ini, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.